Shalom, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ricky Roberto Aritonang. Saya berasal dari kampus LIPI. Selamat datang dalam pembahasan kita mengenai pendapat mengenai hubungan antara agama dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sebuah topik yang terus menjadi bahan diskusi di kampus, ruang publik, hingga forum akademik. Hubungan antara agama dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pertanyaan besar yang akan kita bahas hari ini adalah, apakah perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi membuat manusia tidak lagi beragama, tetapi menjadi manusia yang hanya mengandalkan logika? Topik ini penting karena kita hidup di era mana teknologi berkembang begitu cepat, sementara kebutuhan manusia terhadap makna hidup tetap tidak berkurang. Kita tidak sedang membahas pertentangan sederhana antara iman dan logika, tetapi dinamika yang jauh lebih kompleks. Yang pertama, bagaimana manusia mencari kebenaran? Manusia sejak awal peradaban memiliki dua jalur besar untuk memahami dunia, jalur spiritual dan jalur ilmiah. Jalur spiritual itu atau agama berfungsi sebagai penuntun makna. Agama menjelaskan tujuan hidup, nilai moral, dan dasar etis bagaimana manusia seharusnya hidup. Ia menjawab pertanyaan jenis mengapa kita ada, apa tujuan kehidupan, dan apa makna di balik peristiwa yang kita alami. Di sisi lain, jalur ilmiah muncul sebagai cara sistematis untuk menjelaskan mekanisme alam. Ia menjawab pertanyaan bagaimana hujan terbentuk, bagaimana tubuh bekerja, bagaimana energi bergerak. Metode ilmiah bekerja dengan observasi, pengujian, pembuktian, dan koreksi mandiri. Dua jalur ini tidak berada dalam posisi yang meniadakan. Mereka bergerak pada ranah yang berbeda, makna dan mekanisme. Apa itu iptek? Ilmu, pengetahuan, dan teknologi membuat manusia meninggalkan agama? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Ketika manusia semakin rasional dan terpapar ilmu pengetahuan, apakah itu membuat mereka meninggalkan iman? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Teknologi memang memberikan penjelasan yang rasional terhadap banyak fenomena yang dulu dianggap supranatural. Namun penjelasan ilmiah tidak serta-merta menghapus kebutuhan spiritual manusia. Di negara-negara maju seperti Jepang contohnya, Amerika atau Jerman yang menjadi pusat ilmu, pengetahuan, dan teknologi, kita tetap menemukan masyarakat beragama dalam jumlah besar. Bahkan di ruang riset seperti Silicon Valley, banyak ilmuwan yang menjalankan ibadah dan memiliki keyakinan religius yang kuat. Ini menunjukkan bahwa manusia bukan hanya makhluk analitis. Kita adalah makhluk pencari makna. Kita tidak puas hanya mengetahui bagaimana sesuatu bekerja. Kita ingin tahu mengapa kita ada dan apa yang seharusnya kita lakukan. Ketika ilmu justru menguatkan keyakinan, menariknya banyak ilmuwan besar dalam sejarah justru merasakan bahwa semakin dalam mereka meneliti alam, semakin mereka melihat keteraturan yang luar biasa. Keteraturan itu bagi sebagian orang menjadi tanda adanya desain yang cerdas. Contoh sederhana seperti hukum fisika bersifat universal. Struktur DNA sangat teratur, konstanta, alam semesta tidak berubah, dan galaksi memiliki pola yang konsisten. Semua ini sering menimbulkan kekaguman intelektual yang bersifat spiritual. Dalam banyak kasus, ilmu pengetahuan bukan melemah keyakinan, tetapi justru memperkukuhnya. Bagi sebagian orang, mempelajari sains seperti membaca bahasa yang menggambarkan keteraturan ciptaan. Ketegangan antara etika dan teknologi. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi juga menimbulkan pernyataan moral yang sangat besar. Teknologi memberi manusia kemampuan yang luar biasa, yang bahkan melampaui imajinasi zaman dulu. Mengedit gen, menciptakan kecerdasan buatan yang menyerupai manusia,
hingga kemampuan simulasi yang dapat mempengaruhi persepsi realistis. Pada titik ilmiah, agama dan etika memainkan peran penting. Ilmu memang dapat menjelaskan bagaimana membuat teknologi, tetapi agama dan moral mengajarkan apa suatu teknologi seharusnya menggunakan atau tidak. Ini bukan sekedar pertentangan, tetapi kerjasama antara kemampuan dan nilai. Misalnya, contoh, teknologi pengawasan canggih memungkinkan pemerintah memantau warganya setiap detik. Secara ilmiah itu mungkin dilakukan, tetapi secara moral itu pertanyaan yang membutuhkan penilaian yang etis dan kuat. Misalnya, teknologi pengawasan canggih memungkinkan pemerintahan manusia modern, logis dan tetap religius. Jadi apa manusia modern menjadi makhluk yang hanya mengandalkan logika? Tidak juga. Kemampuan berpikir logis memang semakin berkembang, tetapi kebutuhan manusia terhadap nilai dan makna tetap kuat. Logika membantu kita memahami dunia rasional, tetapi iman membantu kita memahami hal-hal yang tidak dapat diukur. Harapan, kasih sayang, tujuan hidup, dan arti pengorbanan. Nilai-nilai ini tidak muncul dari data, tetapi dari refleksi spiritual dan moral. Manusia modern tidak sedang meninggalkan agama, tetapi sedang mengalami transformasi cara memahami agama. Banyak orang menjadi lebih kritis, lebih reflektif, dan lebih rasional dalam memahami keyakinannya. Kesimpulan atau dalam ilmu pengetahuan dan teknologi tidak menghilangkan peran agamanya dalam kehidupan manusia. Yang berubah adalah cara manusia menggabungkan keduanya dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu membantu manusia bergerak maju, agama membantu manusia tetap berada di jalan yang benar. Ilmu memberikan kemampuan, agama memberikan batas, dan logika serta iman bukan dua musuh, melainkan dua kaki yang membantu manusia berdiri tegak. Dan mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.